Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BWA Badan Wakaf Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan salah seorang tokoh yang memahami betul bagaimana sejarah Islam di Kalimantan Selatan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan banyak mendengarkan bagaimana tentang sejarah Islam di Kalimantan Selatan, dan untuk lebih singkatnya beliau langsung memperkenalkan diri dan banyak bercerita tentang Islam di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hormati, sahabat kita, ini kita berada di Kota Banjarmasin, tepatnya di ruang induk Masjid Bersejarah Sultan Suryansah. Sultan Suryansah adalah sultan pertama di Kerajaan Banjar Islam, itu Sultan Banjar yang beragama Islam. Sebelum kita menguraikan lebih jauh tentang Islam di tanah Banjar Kalimantan Selatan ini, kita ingin sedikit memperkenalkan bahwa Kalimantan itu menurut salah satu versi pengertiannya adalah kali dan mantan. Kali itu artinya sungai, mantan itu artinya banyak. Jadi pulau Kalimantan itu adalah pulau yang banyak sungainya. Bahkan kota Banjarmasin ini dulunya sering dijuluki sebagai kota 1000 sungai, Thousand River City. Sampai sekarang sungainya masih banyak, walaupun sebagian kering, sebagian sudah mengecil, sempit, dangkal, tapi sebagian insya Allah masih terpelihara. Di Sungai Martapura, Sungai Bandung. Nah, Kalimantan ini mulanya merupakan satu kesatuan, berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar. Tapi sebelum Kesultanan Banjar berdiri, ada beberapa kerajaan pra-Islam yang pernah eksis di Kalimantan ini, yaitu Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha. Kerajaan Negara Dipa pusatnya adalah di Sungai Utara, di Kota Amuntai, di sekitar Candi Agung sekarang. Kemudian berpindah ke Negara Daha, dan di situ sempat berdiri Candi Laras. Dan setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Banjar, maka ibu kotanya berpindah dari Nagara ke Kota Banjarmasin. Nah, di Kerajaan Negara Dipa itu ada beberapa raja yang pernah berkuasa yang masih beragama Hindu, yaitu dimulai dari Pangeran Suryanata bersama dengan istrinya Putri Dumurbuik, melahirkan putra-putra. Ada para pangeran, yaitu Pangeran Surya Gangga Wangsa dan Pangeran Surya Gangga di Surya Wangsa. Kemudian melahirkan lagi putra Mahkota yang bernama Pangeran Karanglelian, melahirkan lagi pangeran atau putra mahkota yang bernama Pangeran Sekar Sungsang. Pangeran Sekar Sungsang punya putra mahkota lagi yang bernama Pangeran Sukarama. Selanjutnya Pangeran Sukarama punya putra mahkota yang bernama Pangeran Bengawan. Pangeran Bengawan punya putra mahkota yang bernama Pangeran Mantri Jaya. Dan Pangeran Mantri Jaya inilah yang beristri dengan Putri Intan Garusari dan melahirkan Pangeran Samudra yang setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Sultan Suryansah atau Sultan Suryanullah. Sultan Suryanullah atau lebih populernya disebut dengan Sultan Suryansah. Jadi Sultan Suryansah ini kalau kita tarik garis nasabnya sampai kepada Pangeran Suryanata. Jadi Sultan Suryansah bin Pangeran Mantri Jaya, bin Pangeran Bengawan, bin Pangeran Sukarama, bin Pangeran Sekar Sungsang,
bin Pangeran Carang Lalian, bin Pangeran Surya Gangga Wangsa, bin Pangeran Suryanata. Jadi ada 5 Hindu ya. Jadi yang Hindunya itu mulai Pangeran Suryanata sampai dengan Pangeran Sukarama, sama dengan Pangeran Sukarama sama Pangeran Mantri Jaya yang orang tuanya Pangeran Samudra dibedakan masih beragama Hindu. Tapi ada versi mengatakan bahwa Pangeran Sekar Suksang sempat beragama Islam karena beliau itu kan melarikan diri dari kerajaan negara Daha, melarikan diri ke Surabaya dan diasuh oleh seorang juragan, seorang pedagang besar yang bernama Juragan Balaba, dan Juragan Balaba ini merupakan murid dari Sunan Ampel. Sunan Ampel. Jadi ada kaitannya antara Banjarmasin dengan Surabaya ya, kaitan sekali. Lalu Sultan Suryansa ini sebelum menjadi sultan, beliau adalah putra mahkota yang terbuang karena pamannya yang bernama Pangeran Tumenggung itu menjadi raja untuk merampas hak dari Pangeran Samudra atau Sultan Suryansa. Padahal berdasarkan wasiat kakeknya yang bernama Pangeran Sukarama tadi atau Maharaja Sukarama, yang berhak menjadi putra mahkota nanti raja nanti adalah Pangeran Samudra. Jadi Pangeran Tumenggung ingin menjadi raja, maka Sultan Suryansa kecil terpaksa melarikan diri selama kurang lebih 7 tahun di pelarian. Dia melarikan diri dari Nagara itu melari ke hilir sungai sampai ke Banjarmasin, ke Tamban, ke Kapuas, ke Belandian itu melang-lang buana lah di sungai-sungai. Jadi dari hulu ke hilir dari hulu ke hilir. Menyamar sebagai orang biasa. Karena kalau ketahuan sebagai orang bangsawan dikhawatirkan akan dibunuh oleh pamannya. Setelah berada dalam peralihan kurang lebih 7 tahun, lalu beliau diketemukan oleh para tokoh di kota Banjarmasin ini, seperti Patih-Patih, dia ada namanya Patih Masih. Nah, beliau itu orang Melayu yang menjadi tokoh di kota Banjarmasin ini. Nah, beliau itulah yang merangkul menjadikan anak angkat, kemudian bersama-sama dengan Patih-Patih yang lain mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar yang tidak lama kemudian memeluk agama Islam. Tetapi pengangkatan ini tidak diterima oleh pamannya Pangeran Tumenggung di negara Daha itu, sehingga terjadi perang udara. Perang udara itu lama juga berkecamuknya, itu mungkin bertahun-tahun dan memakan banyak korban juga. Perangnya di sungai Alalak itu perang. Nah, karena merasa terjepit, Pangeran Samudra ini minta bantuan kepada Kesultanan Demak yang diperkirakan ketika itu dipimpin oleh Raja Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah pengganti dari Patih Yunus. Keduanya adalah putra dari Raden Patah. Itu kurang lebih tahun berapa? Diperkirakan tahunnya itu 1526. Karena kalau menurut ceritanya itu kota Banjarmasin ini didirikan bersamaan dengan masuk Islamnya Pangeran Samudra pada tanggal 24 September 1526. Jadi ketika itulah terjadi prosesi pengislaman Pangeran Samudra yang kemudian berganti nama dengan Sultan Suryansa, dan sekaligus momentum itu dijadikan oleh pemerintah kota Banjarmasin sebagai hari jadi kota. Jadi sampai hari ini usia kota Banjarmasin ini sudah hampir 500 tahun. Tahun lebih tua atau lebih muda dari kota Jakarta. Jadi pada tahun 1526 atau 27 jadi bisa dicek lagi. Nah, Sultan Suryansa inilah yang dianggap sebagai pionir atau perintis atau tokoh yang mendakwahkan Islam di Kalimantan, lebih khusus di Kalimantan Selatan. Karena walaupun ketika itu sebagian sejarawan sudah mengatakan Islam sudah masuk di kalangan masyarakat Banjar, khususnya di kalangan para pedagang, tapi Islam belum menyebar luas. Karena orang Banjar ini, terutama rakyatnya itu menunggu-nunggu itu.
kapan sultan masuk Islam, dan mereka tidak berani berterus terang. Mereka cenderung berkiblat kepada orang-orang yang dicekohkan, sehingga dakwah Islam itu berjalan lambat lah. Maka ketika sultannya atau rajanya sudah memeluk agama Islam, maka tidak akan ragu-ragu lagi kalangan bangsawan dan rakyat itu serta-merta memeluk agama Islam, meninggalkan agama Hindu yang dipeluk sebelumnya. Dan Sultan Suryarsa inilah yang kemudian gigih mendatangkan para ulama, para juru dakwah dari Jawa, di samping mengkaderkan juga ulama di Banjarmasin untuk berdakwah baik hulu sungai. Jadi Hatib Dayan juga menemani. Hatib Dayan ini adalah salah seorang ulama dari Kesultanan Demak yang dikirim ke Kesultanan Demak untuk menjadi guru spiritual lah bagi Sultan Suryarsa, sekaligus sebagai juru dakwah lah di Kalimantan Selatan. Sehingga banyak sekali di Kalimantan Selatan ini masjid-masjid tua yang didirikan oleh Hatib Dayan bersama dengan para ulama yang lain. Jadi kalau kita ke hulu sungai ada di situ masjid Sungai Banar, masjid Palajau, di Badapaya, ada masjid Saka, dan Malawar. Itu di kalangan ahli sejarah mengatakan itu besar kemungkinan didirikan oleh Hatib Dayan dan kawan-kawan. Dan ketika itu diperkirakan orang penduduk kota Banjarmasin ini berjumlah sekitar 15-an ribu lah yang beragama Islam. Dan orang Banjar ini merupakan campuran dari suku Melayu, suku Dayak, suku Bugis mungkin. Jadi campuran beberapa suku itu lalu membentuk suku Banjar. Seperti itu. Untuk pengaruh kerajaan atau Kesultanan Banjar ini mencakup wilayah mana aja ya? Ya. Karena kalau dilihat di Pangkalan Bun kan ada tuh orang-orang Banjar ya kan. Terus ada kerajaan Kota Waringin, Kuning gitu. Jadi Kesultanan Banjar ini mewarisi wilayah yang ditinggalkan oleh kerajaan negara Lipa dan negara Taha. Dan diperluas lagi. Jadi secara umum wilayah Kesultanan Banjar ini, terutama di masa-masa jayanya, itu mencakup hampir semua Kalimantan, walaupun tidak seluruhnya, tidak merata gitu. Katakanlah misalnya ke Kalimantan Tengah sampai ke Kota Waringin ya. Dan Kota Waringin itu termasuk bawahan dari Kesultanan Banjar juga, dan di sana juga berdiri Kesultanan Kota Waringin. Dan raja yang berkuasa di sana juga keturunan Sultan Banjar juga. Mereka ketika berhubungan keluar, mereka menyebut dirinya sebagai raja atau sultan, tapi ketika berhubungan dengan Sultan Banjar, mereka menyebut dirinya sebagai pangeran aja, karena Kesultanan Banjar dianggap sebagai orang tuanya lah. Karena memang ketika itu Pangeran Sultan Musta'in sebagai Sultan Banjar yang keempat itu punya dua orang putra, satunya menjadi sultan di kerajaan di Sultan Banjar, yaitu Sultan Inayatullah. Satunya Pangeran Arya Kusuma atau apa namanya itu ya, itu menjadi pangeran atau sultan di Kota Waringin. Kemudian ke Kalimantan Timur juga beberapa wilayah kekuasaannya sampai ke Grogol, ke Pasir, ke Bulungan, ke Berau. Sampai ke Kalimantan Barat juga Sambas, Sukadana itu juga berada di bawah pengaruh lah, di bawah pengaruh Kesultanan Banjar. Tapi tidak dalam arti dijajah, karena ketika itu Kesultanan Banjar tidak memaksakan upeti kepada daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya. Cuma daerah-daerah pengaruhnya itu secara rutin memberikan upeti tahunan kepada Sultan Banjar di Banjarmasin. Tapi upeti tahunan itu tidak wajib lah, cuma berupa penghargaan. Misalnya Sultan minta intan, atau minta barang apa, barang kirim. Tidak sifatnya memaksa, yang apabila tidak bayar biasanya diperangi, tidak seperti itu. Karena Kesultanan Banjar ketika itu cukup kaya, jadi tidak memerlukan upeti yang dipaksakan dari daerah-daerah lain yang berada di bawah kekuasaannya. Seperti itu. Waktu zaman dulu itu komoditas atau di kerajaan itu kan harus ada sumber tuh kan, sumber dana ya kan, untuk menaungi seluruh wilayah biasanya. Itu pekerjaan orang zaman dulu itu apa, dan hukum
hukum yang diterapkan di dalam kesultanan itu apa? Ya, jadi Kesultanan Banjar itu lebih merupakan kesultanan maritim ya. Jadi dia bergerak banyak itu di bidang perdagangan. Jadi kalau dari hulu sungai itu menghasilkan hasil bumi, katakanlah misalnya sarang burung, berbagai kayu, getah, mantu, macam-macam itu diperdagangkan ke daerah perkotaan sampai ke luar negeri, dan pusat pelabuhannya itu di kota Banjarmasin, di Marambahan, di negara sampai ke luar sana. Itulah diantara sumber penghasilan Kesultanan Banjar, dan Kesultanan Banjar ini dalam posisinya sebagai negara maritim itu merupakan pusat perdagangan, boleh dikatakan pusat perdagangan internasional juga, karena begitu Kesultanan Malaka dikuasai dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, maka pelabuhan dagang di Asia Tenggara ini pindah ke Makassar dan juga pindah ke Banjarmasin. Jadi berbagai pedagang mancanegara itu datang ke Banjarmasin, seperti pedagang dari Arab, dari India, dari China, itu datang ke Banjarmasin, termasuk juga beberapa pedagang Eropa. Jadi ketika itu Kesultanan Banjar itu cukup makmur karena banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan komoditas perdagangan. Padahal waktu itu belum terjadi lagi apa yang namanya batu bara. Yang ada paling-paling intan emas itu sudah mulai ramai, Memang beberapa daerah jadi tambang emas, tambang intan di Kalimantan ini itu jadi komoditas perdagangan ramai juga. Kemudian karena Kesultanan Banjar ini merasa dirinya sebagai kesultanan, boleh dikatakan satu-satunya kesultanan lah di Kalimantan yang di masa awal, dan Sultan Suryansah ketika masuk Islam itu sudah menjadikan agama Islam itu sebagai agama resmi negara. Jadi sebagai agama resmi negara, maka yang berlaku itu otomatis adalah hukum Islam. Tapi hukum Islam yang dimodifikasi sesuai dengan kultur atau kondisi masyarakat Banjar. Katakanlah yang kelihatan modifikasinya itu, misalnya orang yang tidak berpuasa itu oleh Kesultanan Banjar ditangkap dan dipenjarakan. Jadi kan kalau kita kaji di Quran hadisnya kita tidak ketemu. Tapi di Kesultanan Banjar diberlakukan hukum seperti itu, ditangkap, dipenjarakan oleh para tentara, lalu selama di penjara itu tidak diberi makan siang hari seperti orang berpuasa juga. Nah, nanti malam maghrib baru dikasih makan. Nah, begitu orang yang ditahan ini bertobat dan bersedia besok-besoknya mau berpuasa, dilepas. Itu dalam kasus puasa. Sholat kabarnya juga salat Jumat juga diwajibkan juga. Apabila tidak sholat Jumat sampai 3 kali itu dikenakan hukum denda. Denda misalnya sekian. Kita tidak tahu persis berapa nilainya, tapi orang-orang yang tidak sholat Jumat itu terkena denda. Kemudian lagi orang yang mencuri potong tangan juga berlaku, itu potong tangan. Orang yang membunuh secara sengaja juga dibunuh, itu berlaku seperti itu. Tapi kemudian beberapa abad kemudian, terutama di masa Sultan Adam, itu diberlakukan apa yang namanya Undang-Undang Sultan Adam USA. Itu diberlakukan tahun 1835. Itu isinya juga boleh dikatakan sebagian besarnya hukum Islam yang berpadu dengan hukum adat kan. Ada isinya, katakanlah dia memberlakukan setiap kepala kampung, setiap orang tua, sholat Jumat di masjid berjamaah. Ketika dibuka perkampungan baru harus membangun masjid, membangun langgar. Itu diberlakukan di Kesultanan Banjar. Kemudian ketika terjadi pertikaian, perbatahan namanya itu, sudah ada menyuruh agar penyelesaiannya itu secara kekeluargaan, secara berdamai, tidak mesti harus lewat pengadilan. Jadi kalau terjadi masalah, selama masih bisa diselesaikan secara damai kekeluargaan, maka diselesaikan. Kecuali kalau tidak bisa, baru dibawa ke
Tapi sebelumnya juga di masa Syekh Hasan Al-Banjari juga di Kesultanan Banjar ini ada yang namanya Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah yang ketuanya itu Qadhi dan Mufti ya. Itu juga memperlakukan hukum Islam kan. Karena itulah hukum Islam di Kesultanan Banjar ini boleh dikatakan cukup kuat ya. Dan sampai sekarang walaupun kita sudah hidup di era yang berbeda, tapi kebanyakan masyarakat masih merasa terikat dengan hukum Islam yang diperlakukan sejak era Kesultanan Banjar. Walaupun hukum Islam itu sendiri ketika penjajah Belanda menghapus Kesultanan Banjar secara sejak tahun 1860 itu hukum Islam itu dihapuskan, tapi di ranah masyarakat masih diperlakukan. Kerajaan tuh nggak lepas dari apa aja pertahanan ya, atau untuk pertahanan dari kerajaan Banjarmasin itu seperti apa Ya. pasukan? Jadi Kesultanan Banjar ini sejak zaman Sultan Sudirman sudah memiliki armada sebenarnya, armada laut ya, armada laut, armada darat. Kemudian di masa Sultan keempat itu Kesultanan Banjar sudah menuju masa kejayaannya. Itu diperkirakan waktu itu Kesultanan Banjar sudah memiliki armada tempur itu sampai 50.000 personel tentara. Dan Sultan Banjar ini dalam mempertahankan diri itu tidak sendirian ya. Jadi mereka menjalin koalisi dengan kesultanan yang lain. Misalnya katakanlah Kesultanan Demak dan Mataram. Ketika Demak masih berdiri, koalisinya dengan Kesultanan Demak. Ketika Demak mundur berganti dengan Pajang dan Mataram, kerjasamanya dengan Kesultanan Mataram. Jadi apalagi ketika itu kan penjajah asing ini sudah masuk gitu, jadi dipandang perlu untuk menjalin koalisi lah untuk bersama-sama membendung kekuatan penjajah yang akan masuk, walaupun pada akhirnya masuk juga. Tuan Guru, ada yang mau ditanya? Redupnya Kesultanan ini dari diraja keberapa namanya? Iya. Jadi masa kekuasaan Kesultanan Banjar ini tahun 1526 sampai 1860. Jadi tahun 1860 itu dihapuskan oleh Belanda ketika Belanda menganggap bahwa perang Banjar ini sudah selesai, walaupun sebenarnya perangan masih berlanjut sampai 1905. Jadi bagi Belanda 1860 sudah dianggap selesai. Yang lain-lain mungkin dianggap pemberontakan kecil. Itu orang Banjar sendiri peperangan tetap dianggap berlanjut. Perjuangan. Nah, lalu kesultanan yang melemah itu sudah mulai menjelang masa Sultan Sulaiman, Sultan Adam, kemudian Sultan Sarbudila. Karena ketika itu Belanda sudah jauh campur tangan, ke dalam urusan dalam negeri Kesultanan Banjar, mengurangi hak-hak raja, mengurangi wilayah, sehingga Belanda memaksa agar kepada rakyat itu diberlakukan pajak yang lebih tinggi, kan. Sementara Sultan ini juga harus membayar biaya perang juga dengan Belanda, akibat di antara Sultan Banjar yang pernah minta bantuan Belanda untuk memenangkan perang saudara. Jadi awal-awalnya memang Belanda campur tangan untuk memenangkan perang saudara, tapi dengan kompensasi wilayah. Di sejumlah wilayah terpaksa diserahkan kepada Belanda, sehingga wilayah kekuasaan para Sultan Banjar makin berkurang. Lalu pajak makin meningkat dengan berbagai macam nama, kan rakyat terpaksa untuk dipaksa. Akhirnya rakyatnya semakin kecewa, tidak saja kepada Kesultanan Banjar, tapi kecewanya juga kepada Belanda ya. Akhirnya meletuslah perang Banjar yang berkepanjangan sampai akhirnya Belanda menganggap bahwa Kesultanan Banjar dihapuskan pada tahun 1860 di masa Sultan Sarbudila. Sultan Sarbudila itu juga pro Belanda, tapi akhirnya oleh Belanda yang tidak cakap lagi, dia dimakzulkan dan dikemang ke Bogor. Karena para pejuang lain juga ada yang
dibuang, termasuk Sultan Hidayatullah juga dibuang Cianjur dan makam bapak di sana tahun 1904 bapak di sana. Jadi banyak sekali para pejuang yang pernah berjuang di masa Perang Banjar. Kalau kita sebut ada puluhan nama, Pangeran Antasari, Pangeran Herman, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Jali, Pangeran Yasin dan sebagainya. Semua itu merupakan para pahlawan Banjar, namun sampai hari ini yang baru diakui sebagai pahlawan nasional di masa perang ya, masa perang Banjar itu baru Pangeran Antasari. Baru Pangeran Antasari yang makamnya ada di dekat Masjid Jami. Tapi pahlawan-pahlawan yang lain seperti Brigjen TNI Hasan Basri, Ida Khalid, Pangeran Muhammad Nur itu berjuang di masa-masa sesudahnya, di masa revolusi kemerdekaan, di masa revolusi fisik, dan di masa pergerakan. Sementara di masa perang itu baru Pangeran Antasari yang diakui. Tapi di pihak masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga Kesultanan Banjar harus berusaha agar jumlah pejuang dan pahlawan yang berjasa dalam perang Banjar itu juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional, termasuk Sultan Hidayatullah. Itu terus diperjuangkan, tapi pemerintah pusat belum mengabulkan karena ada kontroversi sejarah. Pemerintah berdasarkan acuan sebagian buku sejarah Pangeran Hidayatullah itu menyerah kepada Belanda. Tapi dalam versi kami di Kesultanan Banjar dan juga para zuriat Sultan Hidayatullah anggap bahwa beliau itu ditangkap, ditipu ketika berunding, ditangkap dan dibuang, bukan menyerah. Jadi kontroversi sejarah itu kelihatannya yang membawa akibat panjang sehingga dengan pahlawan untuk Sultan Hidayatullah itu tidak kunjung diberikan sampai sekarang. Sangat disayangkan. Untuk keturunannya sendiri sampai sekarang masih ada nggak ya? Keturunan kesultanan. Iya. Ya, keturunan kesultanan sebenarnya banyak ya. Jadi ketika Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda dan ketika terjadi perang Banjar itu keturunan kesultanannya terpecah kemana-mana, berhamburan aja. Jadi berhamburan di Kalimantan, di luar Kalimantan ini berhambur di Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, Barat. Jadi mereka itu biasanya karena mereka berdarah bangsawan, nama mereka itu ada namanya Gusti ya. Jadi kalau mereka punya nama Gusti, biasanya mereka ada keturunan bangsawan Sultan Banjar. Tapi adanya di antara Gusti itu yang meningkat statusnya, diberi gelar lebih tinggi menjadi pangeran. Kalau tinggi lagi jadi sultan. Jadi mereka itu berhamburannya di mana-mana, sampai sekarang masih banyak. Ada yang bergabung dalam wadah Kesultanan Banjar, ada juga yang belum bergabung. Yang jelas keturunan banyak ada di mana-mana. Ada yang mengakui, ada yang masih menyembunyikan diri. Kalau peninggalannya sendiri itu apa aja? Nah itulah, jadi salah satu kelemahan Sultan Banjar ini peninggalan fisiknya itu kurang kelihatan, terutama istana. Jadi istana Sultan Banjar itu dulu di sekitar ini, di sekitar antara Masjid Sultan Suryanta dengan makam Sultan Suryanta dulu ada komplek keraton. Tapi karena dulu mungkin konstruksinya dari kayu ulin dan berada di tanah rendah pinggir sungai seperti ini, sehingga tidak bertahan lama walaupun ulin sebagus-bagus ulin ya, kalau sudah 500-an tahun tidak bisa bertahan lagi dan tidak ada usaha merenovasi waktu itu ya dengan masa lalu itu. Dan kehancuran itu tidak cuma karena faktor alam ya, ini juga karena serangan Belanda. Jadi ketika Sultan Banjar berkonflik dengan Belanda melakukan serangan dari laut. Jadi serangan dari laut itu meriamnya itu sampai ke sini dari laut ini kan, dari sini kan Sungai itu kan jauh. Jadi meriam Belanda dari Sungai itu sampai ke sini sehingga sebagian bangunan istana hancur. Nah setelah hancur tidak lagi Martapura, diserang lagi sana, hancur lagi, pindah lah beberapa kali kita. Jadi tidak ada keraton yang permanen seperti kesultanan lain. Tapi masih kita bisa boleh dikatakan sebagai salah satu peninggalan kesultanan juga.
pertama di Kalimantan Selatan dan masing-masing dua lainnya itu juga dibangun seperti ini, ada konstruksinya ini. Tapi ada juga beberapa bangunan tua di hulu sungai yang mirip-mirip lah dengan keraton Banjar, tapi tidak bisa juga dikatakan sebagai keraton karena keratonnya aslinya itu sudah hancur. Berbeda dengan daerah lain mungkin ada yang Sultanan Kerajaannya itu berdamai dengan pihak Belanda sehingga keratonnya tidak hancur gitu kan. Ada juga yang hancur tapi cepat direnovasi kembali. Nah sementara di Sultan Banjar ini hancur ya, tidak ada bekas-bekas lagi kecuali dalam kali berupa regalia dan berupa misalnya ada pakaiannya, senjatanya, mahkotanya mungkin masih ada juga, singgah-sananya bisa dilihat di museum Lambung Mangkurat Banjarbaru sebagian masih ada peninggalan Sultan Banjar, tapi sebagian besar sudah hilang dan tidak berbekas lagi. Dan ada juga mungkin juga di antara harta-harta pusaka zaman dulu itu yang mungkin adanya di negeri Belanda, entah karena dirampas atau diberi oleh para Sultan Banjar, kita tidak tahu persis juga. Jadi aku perkirakan ada masih di sana. Karena hubungan Belanda dengan Banjar ini sudah lama, mulai sekitar 1800-an berhubungan, baik hubungan persahabatan perdagangan sampai dengan hubungan perang. Jadi berganti kadang-kadang berdamai dan berperang, berdamai dalam konflik, damai lagi, perang lagi. Jadi perang juga. Tuan Guru, untuk segmen ini udah